Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok masih pagi suaranya kecil ya? Coba ibu ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong terdengarnya semangat. Karena kita mau belajar, tentunya kita harus semangat. Sudah pada sarapan sebelumnya? Sudah, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa akan dipimpin oleh Aditya. Silahkan Aditya ajak teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Amin. Terima kasih Aditya. Nah, sekarang coba perhatikan teman sebangkunya. Apakah ada? Ada. Coba ibu cek dulu ya kehadirannya. Arif hadir, Aditya hadir, Adita hadir, Alika hadir, Haikal hadir, Aurin hadir. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Nah, sekarang coba perhatikan sekitar tempat duduknya. Apakah ada sampah? Nah, sampah apa itu Aurin? Sampah permen karet ya, silakan buang dulu. Sampah apa itu Aditya? Sampah kertas ya, silakan buang dulu. Nah, sudah bersih sekarang tempatnya? Yakin? Ya. Nah, sekarang silahkan kalian boleh duduk. Nah, coba kalau misalnya kelas kita kotor ya, apakah kita nyaman belajarnya? Tidak. Kalau misalnya kelas kita bersih, apakah nyaman? Tentu nyaman ya. Sekarang kenapa kalau kelas kita kotor tidak nyaman? Karena banyak nyamuk. Pintar Aurin. Nah, benar ya apa yang dikatakan Aurin. Kalau misalnya kelas kita kotor, banyak sampah akan mengundang banyak nyamuk. Kalau misalnya banyak nyamuk, tentunya ya pasti kita bakal digigit nyamuk. Jadi badan-badan kita gatal dan kita tidak akan fokus belajar. Nah, tentunya kalau misalnya kelas bersih, kira-kira ciri-cirinya apa ya? Tidak ada sampah. Kalau kelas yang kotor, ciri-cirinya apa? Banyak sampah, pinter. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema hidup bersih dan sehat. Subtemanya hidup bersih dan sehat di sekolah. Tujuan pembelajaran hari ini, setiap siswa dapat menyebutkan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di sekitar sekolah. Lalu dapat memperkirakan penyakit apa yang akan terjadi apabila warga sekolah tidak dapat menjaga kebersihannya. Kemudian siswa dapat menyebutkan cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar tetap sehat. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat cerita berdasarkan pengamatan lingkungan di sekitar sekolah. Nah, sekarang ibu minta kalian perhatikan video yang akan ibu tayangkan dulu ya. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan, kalian tuliskan dulu di buku tulisnya. Nanti kita bahas bersama-sama. Bisa dimengerti? Bisa pintar semuanya. Lingkungan bersih dan sehat di sekolah. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih, terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan kesehatan. Perhatikan kelas ini. Bagaimana suasana kelasnya? Apakah kelas ini termasuk lingkungan yang sehat dan bersih? Benar, kelas ini termasuk lingkungan yang sehat dan bersih. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah sekolah pada gambar menunjukkan lingkungan yang sehat dan bersih? Tidak, karena sekolah tersebut kelihatan kotor. Kita harus rajin membersihkan lingkungan sekolah agar selalu bersih. Bila lingkungan sekolah bersih, tidak menjadi sarang hewan-hewan yang bisa menyebabkan penyakit seperti hewan nyamuk, kecoa, dan tikus. Kelas yang bersih membuat kita semangat untuk belajar. Nah, videonya sudah selesai ibu tayangkan. Dari video yang telah ditayangkan tadi, apakah ada yang mau bertanya? Boleh Alika, apa? Apa ciri-ciri sekolah yang sehat? Pintar ya Alika pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh Haikal? Wah, pertanyaan Haikal juga bagus ya. Kalau tadi Alika bertanya, apa ciri-ciri lingkungan sekolah yang sehat? Haikal bertanya, apa ciri-ciri lingkungan sekolah yang
tidak sehat. Nah, sekarang coba kita pikirkan dulu ya bersama-sama, kira-kira jawaban untuk Alika apa ya? Ciri-ciri lingkungan yang sehat. Coba, siapa yang mau jawab? Arif? Arif boleh. Apa ciri-cirinya? Tidak ada sampah, memiliki halaman yang asri. Coba sekarang, kalau misalnya jawaban untuk pertanyaan dari Haikal apa ya? Ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Terdapat sampah yang berserakan, terus kelasnya penuh debu. Nah, sekarang agar kita bisa mendapatkan jawabannya atas pertanyaan dari Alika dan Haikal, coba sekarang Ibu mempunyai gambar. Coba amati, lihat. Nah, apakah ini kelas yang sehat? Ya, ini adalah kelas yang sehat. Coba kita lihat lagi. Apakah ini kelas yang sehat? Tidak ya. Nah, kalau misalnya yang ini, apakah ini taman sekolah yang sehat? Sehat ya. Nah, coba sekarang yang terakhir. Apakah ini merupakan halaman yang sehat? Tidak ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan gambar ini kepada setiap kelompok. Nah, nanti setiap kelompok harus mengamati gambar ini dan menyebutkan ciri-cirinya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang Ibu minta ya kelompok 1. Nah, boleh di sini ya. Kelompok 1, kelompok 2 di depan Ibu, kelompok 3 di sebelah kanan Ibu. Nah, sudah selesai mengamatinya? Sudah ya. Coba perhatikan Ibu terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai 2 tabel. Yang pertama, tabel mengenai lingkungan sehat. Yang kedua, tabel mengenai lingkungan tidak sehat. Tadi perintahnya Ibu minta untuk mengamati gambar dan menyebutkan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat berdasarkan gambar. Sekarang Ibu minta kita menyebutkan ciri-ciri lingkungan sehat terlebih dahulu ya. Coba kelompok mana yang mau duluan menyebutkan? Boleh kelompok 1. Ciri-cirinya apa ya kelompok 1? Menurut kelompok 1 katanya apa? Tidak terdapat sampah. Nah, coba kelompok yang lain perhatikan Ibu dulu ya. Tadi kelompok 1 menyebutkan kalau misalnya ciri-ciri lingkungan sehat itu tidak terdapat sampah. Apakah betul? Betul ya. Nah, berdasarkan gambar yang sudah diamati, ciri-ciri lingkungan sehat itu tidak terdapat sampah baik di kelas dan di taman sekolah. Nah, semuanya sudah menyebutkan ya ciri-ciri dari lingkungan sehat di setiap kelompoknya. Sekarang Ibu minta, karena tadi kita sudah menyebutkan ciri-ciri lingkungan sehat, kita beralih ke ciri-ciri lingkungan sehat. Siapa yang mau menyebutkan terlebih dahulu? Boleh kelompok 3? Ya, tadi kelompok 3. Kacanya terdapat debu. Kaca di mana dulu? Coba perhatikan. Kaca di ruang kelasnya ya. Nah, coba sekarang kita perhatikan dulu ya jawaban kelompok 3. Kelompok 3 menyebutkan ciri-ciri lingkungan tidak sehat itu kaca di ruang kelasnya terdapat debu. Apakah betul? Coba kita perhatikan dulu gambarnya. Kita bandingkan dengan kelas yang sehat. Wah, ternyata benar ya kalau misalnya lingkungan kelas yang tidak sehat itu terdapat kacanya ada garis-garisnya ya yang menandakan kaca tersebut kotor. Nah, hebat-hebat ya jawaban dari setiap kelompoknya. Di sini Ibu sudah mempunyai ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Nah, sekarang sudah pada mengerti kan bagaimana ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di sekitar sekolah? Sudah bisa membedakannya? Sudah pintar. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di sekitar sekolah. Sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira penyakit apa ya yang dapat menyerang kita kalau misalnya sekolah kita kotor dan tidak sehat? Ya, Arif, penyakit batuk dan flu ya Arif ya. Karena di kelasnya terdapat banyak debu tidak dibersihkan. Jadi kita batuk-batuk dan flu. Terus penyakit apa lagi? Ya, Alika, penyakit demam berdarah. Wah, Alika pintar. Nah, agar kita terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu, apa ya yang harus kita lakukan? Betul, menjaga kebersihan di sekitar kelas ataupun halaman sekolah. Dengan cara apa? Membuang sampah pada tempatnya. Terus menyapu dan mengepel ruangan kelas. Pintar ya semuanya.
Nah, agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tadi telah disebutkan, kita harus benar-benar bisa menjaga lingkungan kelas ataupun halaman sekolah. Wah, pada hebat-hebat ya semuanya. Sekarang Ibu mempunyai lembar kerja peserta didik. Ibu akan membagikannya kepada setiap orang. Coba kita amati dulu LKPD yang terdapat gambar pohonnya. Sudah kebagian semua kan? Sudah. Nah, nanti kalian menuliskan ciri-ciri lingkungan yang kalian amati ya. Bisa dipahami, misalnya lingkungan kelas, kelasnya terdapat debu di kacanya. Nah, nanti kalian tuliskan di kotak-kotak yang ada di pohonnya. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, selanjutnya coba lihat lagi LKPD yang kedua. Nah, LKPD yang kedua kosong ya, cuman terdapat ada garis. Nah, nanti dari kata-kata yang telah kalian susun di pohon tadi ya, di pohon kata, kalian menuliskan, membuat cerita dari pengalaman kalian mengamati lingkungan. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, sekarang coba siapa yang mau mengamati di ruangan kelas? Boleh. Sekarang yang mau mengamati ruangan kelas berdiri di sebelah kanan Ibu. Sedangkan yang mau mengamati di halaman sekolah di sebelah kiri Ibu. Sudah? Sudah. Nah, semuanya sudah selesai ya mengamatinya. Coba sekarang tadi siapa yang mengamati di ruangan kelas? Ya, siapa yang mengamati di halaman sekolah? Semuanya udah kembali ya. Sekarang Ibu minta kalian dari hasil pohon kata itu kan berupa kata-kata ya. Kalian saling hubungkan hingga membentuk suatu cerita. Coba. Nah, sekarang sudah selesai menulisnya. Sudah. Sekarang Ibu minta kalian menukarkan hasil tulisannya itu dengan teman sebangkunya. Sudah? Sudah. Nah, tugasnya sekarang kalian saling memeriksa tulisan teman sendiri. Coba apakah ada kata yang salah? Nah, sudah selesai kan ya? Tadi ada beberapa yang Ibu minta untuk memperbaiki tulisannya. Sudah selesai tadi? Sudah. Sekarang Ibu minta satu orang untuk menyampaikan hasil tulisannya di depan kelas. Ya boleh Aditya. Wah, hebat ya Aditya. Coba kita beri tepuk tangan dulu buat Aditya. Nah, sekarang Ibu minta kalian keluarkan pensil warnanya. Pada bawah semua kan? Nah, bagus. Sekarang kalian hias, kalian boleh warnai, kalian boleh gambar hasil tulisan yang telah kalian buat. Sudah selesai? Sudah, wah pada bagus-bagus ya, pada menarik. Nah, tulisan yang telah kalian hias itu boleh kalian tempelkan di majalah dinding. Silahkan. Wah, pada hebat-hebat ya anak Ibu. Tulisan-tulisannya rapi, dihiasnya juga menarik. Nah, sekarang apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang karena apa? Karena sudah melakukan pengamatan, terus menonton video, terus mengamati gambar, terus menulis hasil pengamatan, yang terakhir menghias tulisannya ya. Nah, pembelajaran hari ini kita belajar mengenai apa coba? Lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di sekitar sekolah. Siapa yang mau menyebutkan ciri-ciri lingkungan sehat? Nah, boleh Aditya, silakan. Ciri-ciri lingkungan sehat di sekitar sekolah, tidak terdapat sampah, terus lingkungannya asri, terus tidak terdapat debu di kelasnya. Sekarang coba Ibu minta, siapa yang mau menyebutkan ciri-ciri lingkungan tidak sehat? Haikal, ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Nah, ciri-cirinya apa aja Haikal? Terdapat sampah yang berserakan, terus buku-bukunya berjatuhan tidak disusun rapi, terus banyak terdapat debu di kacanya, terus kursinya tidak pernah dirapikan sehingga berjatuhan ya. Wah, pintar-pintar ya semuanya. Sekarang Ibu mempunyai soal latihan. Nah, kalian harus mengerjakannya secara sendiri-sendiri ya, tidak boleh menyontek. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah ya, sekarang coba kalian tukarkan dengan teman sebangkunya lagi. Sudah ditukar semuanya? Sudah ya. Nah, siapa yang mau membacakan soal nomor 1? Ya boleh Haikal. Nah, sekarang kumpulkan lagi ya jawabannya.
Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas hidup bersih dan sehat di sekitar tempat bermain. Ibu minta kalian membacanya dulu ya di rumah, bisa dimengerti? Bisa. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta Aditya untuk memimpin teman-temannya baca doa kembali ya. Amin. Terima kasih Aditya. Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.